kalau kita sebagai investor ngelihat kenaikan saham itu seperti apa sih, harusnya ekspektasi return maksimalnya tuh berapa gitu. Tadi kan kayak kalau Mas Rifan bilang IHSG dari 6 ribuan ke 9 ribu ini kan udah lebih dari 40% gitu. Mungkin kalau di saham itu berapa gitu kalau sebelum 2025 ya rata-rata IHSG itu naiknya adalah 10-15% per tahun. Per tahun ya. Nah, kalau kita hitung-hitungan 2024 itu kan IHSG turun 7% ya kalau saya nggak salah ingat. Terus di tahun 2025 dibalas dengan kenaikan 22%, 21-22%. Berarti kan 21 kalau misalkan ditambah ada negatif 7, 21 tambah 7, 28 dibagi 2 sebenarnya 2 tahun ini ya rata-rata IHSG naiknya 14%, sebenarnya normal. Jadi kenapa IHSG-nya itu di 2025 naiknya begini? Karena di 2024-nya turun. Jadi sebenarnya kita tuh sekarang ini di angka 9.000 sebenarnya normal. Sebenarnya normal. Cuman yang tadi sempat kita bahas tuh yang membuat IHSG di 9.000 itu tidak merata. Hanya ya saham-saham Konglo dan saham-saham lainnya, tapi tidak merata dan masih banyak saham-saham yang ketinggalan gitu loh. Jadi IHSG-nya sendiri sebenarnya itu masih wajar nih Mbak Hanum di angka 9.000 karena tadi masih align dengan angka 14-15% per tahun ya kan. Nah, cuman yang bikin risiko itu jadi cukup besar adalah karena yang membawa IHSG ini ke 9.000 itu hanya segelintir saham yang valuasinya bisa PI ratusan kali. Andai saja misalkan ternyata kemarin itu yang membuat IHSG naik ke 9.000 itu adalah misalkan ya saham perbankan lah atau saham consumer yang memang notabene adalah saham-saham yang biasanya naik panggung. Kalau IHSG-nya naik itu mungkin nggak terlalu worry. Nah, tapi ini yang bikin worry adalah tadi yang mendorong itu ternyata adalah saham-saham yang saham-saham Konglo yang PI-nya tuh bisa ratusan kali. Nah, ini yang dikhawatirkan akan jadi mungkin bisa bahasanya ya bisa jadi akan jadi sebuah bubble gitu loh.